mengapa Iran mendeklarasikan zona kontrol maritim baru di Selat Hormuz lagi, Mbak Dina? Jadi Iran mengambil tindakan ini karena wilayah yang biasanya merupakan perlintasan internasional itu dianggap tidak aman. Secara hukum internasional, UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, sebenarnya perlintasan di Hormuz itu harusnya bebas. Tapi faktanya Iran merasa tidak aman, apalagi ternyata dirinya sendiri yang di-suffocate ketika lewat sana. Nggak boleh lewat sana, nggak boleh ada yang keluar kan. Denyut nadi dia betul-betul mau dimatikan oleh negara lain yang notabene jauh sekali dan bukan anggota dari UNCLOS, bukan parties to the convention dari UNCLOS itu. Kita sebenarnya sebagai negara yang menjadi salah satu pencetus dari UNCLOS dan kita juga menjadi negara kepulauan karena ada UNCLOS, itu harusnya waspada. Karena berarti negara yang jauh, bahkan yang tidak ikut dalam perjanjian UNCLOS, bisa secara sepihak minta jatah gitu kan. Dan Amerika Serikat ini dalam poin yang 15 itu dia sampaikan kepada Iran, dia kan minta diinstitusionalisasikan tuh peranannya dia di Selat Hormuz, dan ketika dia hadir di Selat Hormuz, Iran nggak boleh ada. Nah ini yang kita harus waspada betul. Ternyata satu wilayah, kalau Selat Malaka masih luas ya, 250 kilometer gitu kan, itu perdebatannya bisa panjang karena banyak negara juga terlibat di sana. Tapi terkait sama Iran, ini kan cuma 34 kilo. Makanya kemudian Iran memutar otak tadi ya. Biasanya jalur biasanya itu nggak perlu lewat di antara Pulau Larak sama Pulau Kesem. Sekarang dia putar lewat sana supaya ibaratnya ada kayak booth-nya gitu ya. Dan tentara bisa jaga betul-betul di sana, dijamin nggak ada pintu lain. Sementara pintu alternatif yang biasanya dipakai dipasangi ranjau. Jadi memang kedepannya situasi di Hormuz jelas tidak sama lagi dengan sebelumnya. Demikian pula konteks pelaksanaan hukum laut internasional itu harus jadi bahan diskusi baru ya. Indonesia harus terlibat sebenarnya di sana.